Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Abdi MSI dan teman-teman semua, terutamanya teman-teman dari program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan tak lupa yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan melimpahkan rahmatnya, sehingga kita dapat merasakan nikmat yang tidak tandingnya hingga saat ini. Tak lupa juga, marilah kita senantiasa untuk menghanturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berpidato kembali untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika. Kali ini saya, Yesi Nur Saadah, akan berpidato dengan tema merawat persaudaraan di tengah keragaman dan perbedaan pilihan politik. Seperti yang kita tahu, bahwa rakyat Indonesia sebentar lagi akan menggelar pemilihan presiden, yaitu di tahun 2024. Nah, pada pemilu kali ini, masyarakat Indonesia serentak untuk memilih DPR, DPRD, DPD, dan juga presiden wakil presiden. Inilah momen kita untuk bisa menyuarakan hak pilih kita. Inilah waktu di mana kita menentukan pemimpin untuk daerah dan negara kita. Siapa nahkoda kita, siapa wakil rakyat kita. Kitalah yang menentukannya. Silahkan teman-teman sekalian dapat melihat kandidat yang menurut teman-teman paling berkompeten dan memiliki kebijakan yang membuat masa depan lebih baik. Pilihlah sesuai dengan keinginan hati teman-teman. Apakah dengan memilih mereka dapat menentukan nasib kita ke depannya? Ya, bisa jadi teman-teman, menentukan nasib kita ke depannya. Karena kelak ketika mereka menjadi pemimpin, maka mereka akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan. Oleh sebab itu, kenalilah kebijaksanaan mereka dari sekarang. Cermatlah dan bijaklah dalam memilihnya. Saat ini bukan lagi zamannya politik uang dan barang. Jangan mudah tergoda dengan uang atau barang sehingga kita terjerumus ke dalam pilihan yang salah. Teman-teman, saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tersebar di platform. Biasanya hal tersebut mengadu domba kita. Contohnya di sosial media yang memiliki banyak konten-konten hoax yang bertebaran. Ada yang bertujuan untuk memojokkan atau bahkan meninggikan salah satu pasangan yang akan kita pilih. Di sini kita harus pandai menyaring informasi. Akan sangat disayangkan jika kita terpecah belah karena konten hoax. Di era ini juga perbedaan politik seringkali menjadi sumber ketegangan di antara kita. Namun, mari kita ingat bahwa di balik perbedaan tersebut, kita tetap satu keluarga, satu bangsa. Persaudaraan bukanlah tentang setuju atau tidak setuju, namun tentang saling menghormati dan memahami. Dalam ranah politik, kita memiliki hak untuk mempunyai pandangan yang berbeda. Itu adalah hak demokratis yang harus kita hormati dan pertahankan. Namun, apakah kita dapat mempertahankan hak ini tanpa merusak persaudaraan kita? Inilah pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Perbedaan politik menciptakan ketegangan dan konflik di antara kita. Namun, saat kita menyadari bahwa di balik perbedaan itu terdapat nilai-nilai yang sama, seperti cinta tanah air dan keinginan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Keragaman politik seharusnya bukan alasan untuk merasa terasingkan atau bahkan bermusuhan satu sama lain.
Sebaliknya, kita lihat perbedaan sebagai peluang untuk bertumbuh dan belajar. Saling mendengarkan tanpa berprasangka buruk adalah langkah pertama dalam membangun pemahaman yang lebih dalam. Dialog adalah kunci utama untuk merawat persaudaraan di tengah perbedaan politik ini. Dengan dialog yang sehat, diwarnai oleh rasa hormat, keinginan untuk memahami, dan tekad untuk mencari solusi bersama, jauh lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan. Tetapi mendengarkan juga sebuah kunci untuk menjaga persaudaraan dan keragaman kita. Keragaman merupakan sebuah kekayaan kita sebagai masyarakat yang majemuk. Kita memiliki berbagai pandangan politik yang mencerminkan keberagaman ide dan nilai. Inilah yang membuat kita kuat. Mari kita jadikan perbedaan tersebut sebagai sebuah peluang untuk belajar satu sama lain, bukan sebagai pemisah. Kita dapat merawat persaudaraan dengan mendengarkan satu sama lain tanpa prasangka yang buruk, dengan membuka pikiran kita terhadap sudut pandang yang berbeda. Saat kita mampu menghargai perbedaan dan menemukan kesamaan di antara kita, maka kita sedang membangun jembatan sebuah persaudaraan. Dalam perjalanan kita yang bersama ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk saling menjaga persaudaraan kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa persaudaraan adalah pondasi dari sebuah kemajuan. Hanya dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi demi membangun masa depan yang cerah untuk negara dan rakyatnya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara kali ini, dan mari kita bersama-sama merawat persaudaraan di tengah-tengah keragaman dan perbedaan pilihan politik. Semoga kita dapat menjadi contoh bagi generasi mendatang tentang bagaimana kita sebagai masyarakat yang majemuk dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni tanpa adanya permusuhan karena perbedaan pendapat. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.